Salam saudara yang terkasih di dalam Kristus dan diberkati Tuhan. Saatnya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan supaya dari dalamnya kita menemukan kebenaran, menemukan maksud dan kehendak Tuhan. Hari ini kita membaca dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ini sangat terkenal ya, ayat yang sangat terkenal. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Mari kita baca Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang terkasih, Allah Maha Kuasa, mengalahkan segalanya, mengatasi segalanya. Betapapun berat kelam jalan hidup seseorang di masa lalunya, Allah sanggup mengatasi segalanya. Penebusan Kristus sudah cukup menebus, sudah cukup untuk mengatasi segala dosa. Dosa sebesar apapun. Dan dosa menghalangi relasi persekutuan manusia dengan Tuhan. Pernahkah saudara membayangkan betapa besarnya dan kuasanya Allah kita? Dosa-dosa kita sering membuat kita merasa malu, lalu mengasingkan diri, merasa tidak layak, baik itu di hadapan sesama, apalagi di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Biasanya alasan inilah yang membuat seseorang makin menjauh dari Tuhan. Aku tidak layak. Aku tidak seperti mereka. Aku tidak hidup kudus seperti orang-orang percaya lainnya. Lantas makin menjauh dari ibadah, persekutuan dengan saudara seiman. Dan kalau ini terus-menerus dibiarkan, lama-lama orang itu makin terhilang. Tetapi kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus itu kekal. Dia menerima kita manusia berdosa ini apa adanya. Dan untuk itulah dia datang ke dunia, menebus dosa orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia menerima kita manusia berdosa apa adanya. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Sekalipun saudara merasa beban hidup begitu menekan, dosa-dosa membuat saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ketahuilah, Yesus datang ke dunia untuk membereskan dosa-dosa itu, untuk membereskan semuanya itu. Untuk itulah dia datang ke dunia, menderita, mati, disalib, menebus dosa setiap orang percaya kepadanya. Allah lah yang berinisiatif dalam hal keselamatan melalui Yesus Kristus, melalui penebusannya di kayu salib. Darahnya menyucikan, menebus dosa manusia yang percaya kepada Dia. Mari kita lihat yang pertama. Di situ dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara atau bernalar bersama. Pertanyaannya, sang Nabi mengajak untuk bernalar bersama, memikirkan bersama-sama dengan jernih untuk merenungkannya.
Kalau manusia yang terbatas ini menantang Allah yang tak terbatas dengan cara dan hikmat bagaimanapun juga, dia pasti kalah. Dengan hikmat sendiri yang bagaimanapun juga, pasti kalah dengan Allah yang tak terbatas itu. Tentu, Tuhan yang menang dari segi apapun. Debat dengan Allah, dialah pemenangnya. Tuhan menegaskan janjinya, jaminannya jika manusia di dalam Dia. Di situ dikatakan, mari bernalar bersama-sama. Kalau dalam kitab suci kita, dalam Alkitab dikatakan berperkara. Maksudnya bukan cari perkara ya. Bisa juga berarti mari berdoa. Ini menunjukkan suatu keyakinan dengan tujuan yang baik bagi umat pilihan. Ayo bernalar. Ini juga merupakan suatu nasihat. Kalau mau bernalar, mari kita bernalar. Kalau mau berperkara, mari kita berperkara. Allah menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan memiliki apa-apa untuk menjawab. Meskipun mereka memperoleh kesempatan untuk membersihkan diri, mereka tetap tidak dapat berkata-kata di hadapan Allah yang Maha Kudus, di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Sebelum dia berbicara, sebelum dia berbantah, sebelum dia berperkara, Tuhan sudah tahu. Begitulah seharusnya orang munafik diperlakukan, karena mereka berani berselisih dengan Allah. Alasan mereka tidak ada habisnya. Mereka mempunyai banyak alasan. Apalagi kalau disuruh oleh Tuhan, ditugaskan, dipanggil oleh Tuhan. Banyak alasan. Kepada mereka yang berani berselisih dengan Allah, alasan mereka tidak ada habisnya. Jika mereka memilih untuk berdebat, dia akan sama-sama siap. Orang berdosa yang belum diubahkan itu tegar tengkuk. Manusia memerlukan rekonsiliasi dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Dan janji Tuhan terhadap dosa manusia itu pasti ditepati. Siapa yang tak senang dosanya diampuni? Siapa yang tak girang kesalahannya tidak akan diingatkan lagi? Terhadap dosa apapun itu, Tuhan membasuhnya. Yesus yang menyucikannya. Orang cenderung merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya, sehingga enggan untuk datang kepada Juru Selamat. Merasa dosanya menggunung, merasa hitam legam masa lalunya di hadapan Allah. Tetapi apa kata Alkitab terhadap dosa, betapapun beratnya itu? Dikatakan di sana, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun menyolok dan begitu nyata, Tuhan sanggup menjadikannya putih seperti salju. Tidak ada dosa yang begitu besarnya yang tak sanggup Allah ampuni dalam Yesus. Dan iblis memang sang penuduh. Menuduh seseorang seolah-olah tidak akan pernah layak untuk diampuni Tuhan. Sehingga orang itu sampai putus asa. Tindakan kita tidak ada nilainya di mata Tuhan ketika tidak berangkat dari hati nurani yang baik dan takut akan Tuhan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Tadi merah itu terkesan menyolok ya. Dan dosa apapun begitu menyolok di hadapan Tuhan. Karena dia maha tahu. Disembunyikan bagaimanapun juga dia tahu. Dia tahu lubuk hati saudara yang paling dalam. Apa yang saudara rasakan, apa yang menjadi motivasi saudara. Dia tahu. Perbedaan antara ibadat sejati dan kemunafikan paling jelas dan nyata ditunjukkan melalui kewajiban kebaikan di dalam persaudaraan. Untuk orang munafik, berhati-hati dalam melakukan ibadah lahiriah secara dan upacara. Tetapi di dalam hati mereka penuh dengan kecemburuan. Mereka besar kepala dengan kesombongan dan penghinaan terhadap saudara-saudara yang lain. Mereka terbakar dengan ketamakan dan ambisi, sementara mereka menyembunyikan diri di bawah topeng itu. Kita ingat lagu Peter Pan-nya, buka dulu topengmu, biar semua orang tahu. Jangan hidup dengan kemunafikan. Mencela orang-orang Farisi karena dalam keinginan mereka tentang perpuluhan dan persembahan, mereka hanya memperhatikan hal yang lebih kecil dan mengabaikan kebenaran sejati. Mereka mempertahankan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikannya yang lain. Mereka mempertahankan kepentingan dan ketertiban mereka, tetapi mereka melalui tugas-tugas yang dituntut oleh Kristus dengan kaku, dan di mana ia berdiam begitu banyak, kemunafikan lebih terdeteksi, dan kita lebih dimampukan untuk menilai apakah seseorang itu tulus takut akan Tuhan atau tidak. Membawa kembali orang-orang munafik kepada penyembahan yang benar pada Allah. Dan ketika mereka meminta, mereka menunjukkannya melalui buahnya. Orang munafik biasanya mencari-cari kesalahan Tuhan, seolah-olah dia terlalu kejam dan sama sekali tidak bisa ditenangkan. Mereka melangkah lebih jauh lagi dan menemukan alasan untuk ketegaran mereka. Sia-sia bagi mereka untuk mencoba kembali ke keadaan yang disukai Tuhan. Allah siap untuk membersihkan kita dan membuat kita seputih salju. Dia puas dengan kebersihan hati kita. Dan jika terlepas dari kebersihan hati ini ada pelanggaran, Dia memaafkannya dan membebaskan mereka yang telah memprovokasi Dia. Di sini kita lihat kata merah diulangi sekali lagi. Dan ini adalah suatu penegasan supaya saudara yakin. Seperti kirmisi. Apa yang dimaksud dengan kirmisi ini? Istilah-istilah ini dipakai karena merah adalah warna yang terang, bisa menimbulkan noda yang begitu pekat. Kamus Alkitab Smith mengatakan, satu-satunya warna dasar yang tampaknya memiliki konsepsi yang jelas dalam pikiran orang Ibrani ialah merah. Seorang ahli lain mengatakan, kain kesumba pertama-tama dicelup dalam biji-bijian, kemudian dicelup dalam potongan kain. Jadi ini dicelup 2 kali ya. Bertentangan dengan ini, jiwa kita dibasuh putih, seperti bulu domba yang tidak bernoda, bahkan seperti salju. Itu menerangkan perbedaan antara noda yang begitu pekat dengan kemurnian penebusan Yesus. Kali ini merah seperti kain kesumba. Jadi inilah penekanannya. Darah Yesus yang telah tercurah menyucikan orang berdosa yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia.
Setiap tahanan yang bersalah memerlukan pengacara yang hebat. Kalau di Indonesia ya seperti Bang Hotman Paris ya. Itu pun catatan kalau dia mempunyai uang dan bisa membayarnya atau memakai jasanya. Karena konon dia adalah pengacara 30M ya. Tapi orang Kristen, orang percaya mempunyai Yesus gratis. Mengapa tidak mau datang kepadanya? Dialah pembela orang percaya. Cukup berdoa, mengaku dia supaya memerintah dalam hati kita, menguasai seluruh hidup kita, dan memampukan hidup untuk total bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, betapapun besarnya dosa, Allah di dalam Kristus sanggup menebusnya, sanggup membereskannya, sanggup menyucikannya, sanggup memutihkannya. Tidak ada dosa yang begitu besar hingga dia tidak sanggup untuk menebusnya. Dia maha kuasa, dia maha segalanya. Karena itu hari ini saya mengundang saudara saya yang terkasih, betapapun hitam legamnya masa lalumu, begitu beratnya dosa-dosa yang menghimpit saudara, datanglah kepada Yesus sekarang juga, supaya engkau ditebus, supaya engkau disucikan, supaya dosa saudara disucikan oleh Yesus Sang Penebus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh pertobatan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dan dapatkanlah keselamatan di dalam Yesus. Tuhan memberkati.